Bayangin gini, lo berdiri di depan cermin pagi ini, wajah lo kelihatan tenang, mata lo nggak merah, senyum lo masih sama kayak kemarin. Tapi cuman lo yang tahu satu hal. Di balik senyum itu ada badai yang nggak pernah berhenti. Badai yang nggak pernah lo izinkan keluar. Badai yang lo tahan rapat-rapat, karena lo takut kalau lo nunjukin retakan kecil aja, orang bakal lihat lo lemah dan ninggalin. Lo tetap bilang nih gue baik-baik aja, bahkan waktu hati lo udah kayak rumah yang atapnya bocor di semua sisi. Dan malam ini, video ini bukan cuman cerita, ini adalah cermin kedua, yang bakal nunjukin hal-hal yang lo hindari, bukan buat bikin lo tambah sakit, tapi buat bikin lo akhirnya berhenti menyiksa diri diam-diam. Bagian 1, cerita tentang seseorang yang selalu jadi baik-baik aja. Ada seseorang yang tiap harinya kelihatan normal. Orang-orang suka bilang, dia kuat banget ya, gak pernah ngeluh. Orangnya tegar, dewasa. Tapi mereka gak tahu, setiap malam orang ini duduk di tepi kasur, lihat langit-langit, dan bisik ke diri sendiri, kenapa sih gue harus kuat terus? Orang ini adalah lo, atau orang yang lagi nonton video ini sambil nahan napas, atau seseorang yang udah terlalu sering pura-pura baik sampai lupa rasanya. Jujur sama diri sendiri, karena jujur itu nyakitin. Karena kalau jujur, lo takut runtuh. Karena kalau runtuh, lo takut gak ada yang mau bantuin lo bangkit. Jadi apa yang lo lakuin? Lo jadi aktor terbaik dalam hidup lo sendiri. Lo ketawa di tempat kerja. Lo bilang gak apa-apa kok waktu hati lo meronta. Lo ngasih saran ke orang lain padahal hidup lo sendiri kacau. Lo jadi tempat orang numpahin beban, tapi lo sendiri gak punya tempat buat pulang. Dan pada suatu titik, pura-pura baik itu berubah jadi hukuman yang lo kasih ke diri lo sendiri. Bagian 2, ketika stoikologi turun ke pertarungan batinnya. Stoik itu bukan tentang jadi robot, bukan tentang gak punya emosi, bukan tentang nahan semua rasa. Stoik mengajarkan hal yang jauh lebih sederhana. Kenali apa yang kamu rasakan, lalu kendalikan apa yang bisa kamu kendalikan. Tapi lo kebalik, lo mencoba kendalikan segalanya. Perasaan, tekanan omongan orang, ekspektasi keluarga, masa lalu, rasa takut, kecemasan. Lo jadi manusia yang sibuk nge-manage badai, bukan nge-manage diri. Stoik bukan tentang ngubur rasa sakit. Stoik itu tentang menerima rasa sakit itu tanpa bikin diri lo tenggelam. Tapi pertanyaannya, kapan terakhir kali lo benar-benar duduk dan ngaku ke diri sendiri? Kalau lo lagi gak baik-baik aja? Kapan? Seminggu lalu? Sebulan lalu? Atau jangan-jangan lo bahkan gak ingat rasanya jujur sama diri sendiri? Bagian 3, ketika hati lo jadi medan perang yang gak ada penonton. Ada satu adegan yang gue yakin lo pernah alamin. Malam, lampu kamar mati, kipas nyala, handphone lo di sebelah, tapi lo gak mau sentuh apa-apa. Mata lo terbuka tapi pikiran lo berlari, dan lo ngerasa hampa. Bukan sedih, bukan marah, hanya hampa. Hampa yang bikin dada sesek, hampa yang bikin lo nangis tanpa suara, hampa yang bikin lo ngerasa gue capek banget tapi gue harus jalan terus. Dan di momen itu lo sadar, gak ada yang pernah benar-benar tahu apa yang lo simpan. Karena lo terlalu jago pura-pura baik. Lo ngajarin diri lo buat kuat padahal yang lo butuh bukan kekuatan. Yang lo butuh adalah tempat buat nurunin beban yang lo pikul sendirian selama ini. Bagian 4, kenapa banyak orang hancur diam-diam? Stoikologi punya satu kalimat sederhana. Sumber penderitaan terbesar manusia adalah keinginannya untuk terlihat baik-baik saja. Lo terlalu takut ngecewain orang, terlalu takut bikin orang khawatir, terlalu takut dilihat rapuh. Padahal justru dengan pura-pura baik, lo tiba-tiba berubah jadi magnet semua ekspektasi. Lo selalu jadi pendengar, selalu jadi penengah, selalu jadi orang yang bisa diandalkan. Tapi siapa yang ngedengerin lo? Siapa yang ngejagain lo? Siapa yang nanya kabar hati lo? Jawabannya seringkali pedas. Gak ada. Karena dunia pikir lo baik-baik aja. Karena lo sendiri yang ngajarin mereka buat percaya itu. Bagian 5, storytelling puncak. Momen pecahnya semua. Gue mau ceritain satu momen yang banyak orang alami. Tiba-tiba lo duduk sendirian di motor, di parkiran, atau di kamar mandi kantor. Tiba-tiba dada lo sesek, napas lo pendek. Tiba-tiba lo pengen nangis tapi gak bisa. Tiba-tiba lo sadar kalau hidup udah terlalu berat buat lo pikul sendiri. Dan di momen itu lo bilang ke diri sendiri, gue cuma pengen ada yang ngertiin gue tanpa gue harus jelasin apa-apa. Tapi gak ada. Karena lo terlalu sibuk jadi orang kuat, sampai lo lupa bahwa orang kuat juga butuh dipeluk. Stoikologi bilang, rapuh itu manusiawi. Yang penting, jangan biarkan rapuhmu merusak dirimu. Bagian 6, bagaimana stoikologi ngebantu lo keluar dari siklus pura-pura baik. Stoik itu bukan menahan. Stoik itu mengurai. Lo boleh ngerasa
capek, benci, kecewa, takut, hunger, kehilangan. Tapi lo harus belajar nanya, dari semua rasa ini, mana yang bisa gue kendalikan? Dan mana yang harus lo lepas? Stoik mengajarkan 3 langkah. 1. Observasi. Lihat apa yang terjadi di dalam diri lo tanpa ngejudge. 2. Terima. Jangan bohongi diri sendiri. Kalau lo nggak baik-baik aja, akui. 3. Arahkan. Fokus ke apa yang lo bisa kontrol. Pikiran, respon, pilihan, langkah kecil. Itu langkah pertama buat lepas dari pura-pura. Bagian 7. Pertanyaan yang menusuk sampai tulang. Sekarang gue pengen tanya sesuatu. Dan gue minta lo jawab jujur, walaupun cuma di dalam hati. Apa lo benar-benar kuat? Atau lo cuma lelah tapi nggak berani berhenti? Apa lo benar-benar bahagia? Atau lo cuma pandai bikin semua orang percaya lo bahagia? Apa lo hidup? Atau lo cuma bertahan supaya orang lain nggak kecewa? Tanya lagi. Kalau lo terus pura-pura kuat, siapa yang bakal nyelamatin lo ketika lo benar-benar tumbang? Kadang lo gak butuh keberanian buat kuat. Kadang lo butuh keberanian buat bilang, gue gak kuat. Dan itu bukan kelemahan. Itu adalah awal dari penyembuhan. Bagian 8, saatnya lo melihat diri lo dari mata yang baru. Sekarang bayangin lo berdiri di tengah badai dalam hati lo sendiri. Angin kencang, hujan deras, kesunyian yang menusuk. Tapi lo tiba-tiba sadar sesuatu. Badai itu cuma ribut di dalam pikiran lo, bukan di dunia nyata. Stoik bilang, yang menyiksa manusia bukan kejadian, tapi cara mereka memandang kejadian itu. Dan kalau lo berani lihat badai itu bukan lari, pelan-pelan badai itu akan kehilangan kuasanya. Karena badai dalam hati gak mematikan. Yang mematikan adalah pura-pura gak ada badai. Kalau lo sampai sini, itu artinya lo udah berani ngadepin sesuatu yang selama ini lo hindari. Gue cuma mau bilang satu kalimat. Lo berhak berhenti pura-pura. Lo berhak istirahat. Lo berhak jujur. Lo berhak membuka hati lo sedikit aja. Biar dunia tahu kalau lo juga manusia. Dan sebelum lo nutup video nanti, gue mau tinggalin satu pertanyaan buat ngetes seberapa jujur lo sama diri sendiri. Lol, apa yang paling berat lo simpan sendirian, tapi gak pernah lo omongin ke siapapun? Pertanyaan itu bukan buat orang lain. Pertanyaan itu buat hati lo sendiri. Dan mungkin, malam ini saatnya lo jawab.